Setiap perusahaan memiliki aturan sendiri untuk trainee mereka. Dan berikut adalah beberapa peraturan di 4 agensi besar di Korea Selatan. Yang pertama, 4 aturan trainee SM Entertainment. SM Entertainment sangat ketat terhadap trainee mereka, yang tidak terlalu mengejutkan karena mereka adalah salah satu agensi terbesar di K-pop. Berikut adalah daftar beberapa peraturan yang diharapkan diikuti oleh trainee di SM Entertainment. Yang pertama, tidak ada telepon atau keluar larut malam. Seorang mantan trainee SM Entertainment keluar dan mengungkapkan beberapa detail tentang kehidupan sebagai trainee, dan berbagi bahwa trainee tidak diizinkan menggunakan ponsel kecuali pada malam hari dan pada hari Minggu. Trainee di SM Entertainment juga tidak diizinkan keluar pada malam hari. Yang kedua, belajar dari kesalahan. SM Entertainment sangat ketat pada trainee mereka setiap kali mereka melakukan kesalahan. Seorang mantan trainee SM Entertainment berbagi bahwa setiap kali seorang trainee membuat kesalahan, mereka diharapkan untuk menuliskan kesalahan yang mereka lakukan dan tidak diizinkan untuk berlatih sampai mereka mengakui kesalahan yang mereka lakukan. Jika Anda melakukan sesuatu yang salah, Anda menulis tentang kesalahan Anda, dan Anda tidak diizinkan untuk berlatih sampai Anda dapat dengan jelas menyatakan kesalahan yang Anda lakukan, kata mantan trainee SM Entertainment. Yang kedua, terus berlatih. Trainee di SM Entertainment juga diharapkan untuk terus berlatih, karena salah satu mantan trainee SM Entertainment mengungkapkan bahwa trainee di perusahaan harus berlatih setiap hari, kecuali hari Minggu, dan mereka biasanya berlatih selama lebih dari 12 jam setiap hari. Yang keempat, membungkuk. Dalam budaya Korea, menyapa dan membungkuk dipandang sebagai tanda hormat, dan trainee di SM Entertainment terus-menerus diajarkan hal ini. Baekhyun EXO pernah berbicara tentang hari-hari trainee-nya dan mengungkapkan bahwa trainee di perusahaan harus menyapa senior mereka dengan suara keras dan harus selalu membungkuk. Yang kedua adalah 4 aturan trainee JYP Entertainment. JYP Entertainment adalah salah satu perusahaan terbesar di K-pop dan mereka cukup ketat dengan trainee mereka. Karena ada banyak peraturan yang diharapkan untuk mereka ikuti, berikut daftar beberapa aturan tersebut. Yang pertama, dilarang memasuki bar dengan hanya server wanita. Ini adalah aturan yang berlaku untuk semua orang di JYP Entertainment, bukan hanya trainee. Park Jin-young pernah berbagi bahwa semua orang di perusahaan dilarang memasuki bar dengan hanya server wanita. Bar ini biasanya hanya mempekerjakan wanita untuk melayani pelanggan pria. Park Jin-young sangat ketat tentang aturan ini, karena dia tidak akan ragu untuk memecat seorang jika mereka melanggar aturan ini. Saya memberitahu mereka, tidak masalah jika perusahaan gagal. Begitu Anda menginjakkan satu kaki di salah satu jeruji itu, bersiaplah untuk dipecat, kata Park Jin-young. Yang kedua, diet. Trainee di JYP Entertainment diharapkan menjalani diet dan diawasi secara ketat oleh perusahaan. Perusahaan juga melarang trainee untuk makan makanan tertentu, seperti jokbal, hidangan tradisional kaki bayi Korea yang direbus dengan kecap dan rempah-rempah. Yang ketiga, tidak ada lagu Korea selama evaluasi bulanan. Mantan anggota Merktown HO pernah menjadi trainee di JYP Entertainment dan dia berbagi bahwa selama evaluasi bulanan, trainee tidak diizinkan menyanyikan lagu-lagu Korea. Di JYP, Anda tidak dapat menyanyikan lagu Korea pada evaluasi bulanan Anda. Jika Anda bertanya kepada pelatih vokal Anda, "Guru, bolehkah saya menyanyikan lagu Korea?" Maka Anda akan mendapat tamparan di punggung, dan Anda langsung diberitahu tidak, itu harus pop Inggris. Saya tidak tahu alasannya. Sampai hari ini, saya masih tidak tahu mengapa Anda tidak bisa menyanyikan lagu Korea di evaluasi bulanan JYP, kata Echo. Yang keempat, metode menyanyi, setengah udara, setengah suara. Park Jin-young memiliki gaya menyanyi khas yang dia suka untuk diterapkan pada artisnya, yaitu gaya menyanyi setengah udara, setengah suara. Sebagian besar trainee di agensi diajari menyanyi dengan gaya ini, karena Park Jin-young percaya bahwa itu menghasilkan suara yang lebih lembut dan bernafas. Bonus larangan kencan. Bahkan setelah trainee debut, masih banyak aturan yang diharapkan untuk mereka ikuti, dan salah satu aturan ini adalah larangan kencan JYP Entertainment.
Idola di perusahaan tidak diizinkan berkencan selama 3 tahun pertama karir mereka karena pajak yang percaya bahwa itu bisa menjadi gangguan. Perusahaan yang ketiga adalah 5 aturan di YG Entertainment. Tidak perlu dikatakan bahwa semua agensi memiliki aturan. Aturan itu ada dan trainee harus mematuhinya. YG Entertainment tentu saja memiliki aturan sendiri yang harus dipatuhi oleh para trainee. Berikut adalah aturan yang harus diikuti. Yang pertama, tidak ada operasi plastik. YG Entertainment melarang artis yang menjalani operasi plastik. Ini tidak seperti mereka membutuhkannya. Lihat saja, mereka semua cantik alami. Yang kedua, tidak ada tato. Hal lain yang tidak diizinkan oleh YG kepada artisnya tanpa izin eksplisitnya adalah tato. Yang ketiga, tidak minum atau merokok. Saat tampil di Radio Star, Blackpink menyebutkan bahwa minum dan merokok termasuk dalam daftar hal-hal yang tidak boleh mereka lakukan. 4. Tidak ada kencan. Selama tampil di Radio Star, Jisoo berbagi bahwa YG Entertainment bahkan memisahkan trainee pria dan wanita, memastikan mereka memiliki waktu makan yang berbeda. Yang kelima, dilarang mengemudi. Juga di Radio Star, para anggota mendiskusikan bagaimana Rose tidak diizinkan untuk mendapatkan lisensinya. Midori Winner pernah berkata bahwa jika kami ingin membeli mobil, kami harus mendapatkan persetujuan langsung dari perusahaan kami terlebih dahulu. Yang keempat adalah 4 aturan trainee Big Hit Entertainment. Semua perusahaan K-pop memiliki aturan tertentu yang mereka harapkan diikuti oleh trainee mereka dan Big Hit Entertainment tidak terkecuali. BTS dan Tomorrow by Together cukup vokal tentang aturan yang harus mereka ikuti ketika mereka menjadi trainee. Berikut adalah daftar beberapa aturan yang diharapkan diikuti oleh trainee Big Hit Entertainment. Yang pertama, mengelola tubuh mereka. Selama siaran langsung, Subin, Tomorrow by Together, dan Yeonjun berbagi bahwa ketika mereka masih trainee, mereka harus mengatur tubuh mereka. Jadi mereka terus-menerus berolahraga dan tidak diizinkan untuk makan makanan tertentu. Yang kedua, tidak makan di dalam gedung. Subin dan Yeonjun Tomorrow by Together mengungkapkan bahwa ketika mereka masih trainee, mereka tidak diizinkan untuk makan di dalam gedung perusahaan atau bahkan membawa makanan ke dalam. Yang ketiga, tidak berkencan. Sebelum BTS memulai debutnya, mereka merilis lagu berjudul A Typical Chinese Christmas, di mana mereka memberikan sentuhan menyenangkan di Big Hit Entertainment. RM berbicara tentang bagaimana dia tidak setuju dengan perusahaan yang melarang mereka berkencan. Saya tidak punya pacar karena debut kami segera. Hah? Idola akan menikah? Tapi kita memisahkan trainee pria dan wanita. Apa gunanya? Kita tidak bisa mencintai, jadi bagaimana kita menulis lagu cinta? Jika itu terserah saya akan mendorong kencan, kata RM. Yang keempat, tidak tidur di studio. Aturan mengejutkan lain yang diharapkan diikuti oleh trainee Big Hit Entertainment adalah tidak tidur di studio, karena Yeonjun dan Subin Tomorrow by Together pernah membicarakan hal ini selama siaran langsung. Dan sebagai bonus, tidak ada spoiler. Biasanya, artis tidak diperbolehkan mengungkapkan spoiler tanpa izin perusahaan, namun terkadang spoiler diberikan secara tidak sengaja. Sebelum Tomorrow by Together debut, Taehyun sempat memberikan spoiler tentang posisinya sebagai vokalis tanpa dia sadari. Fans tidak bisa menahan tawa atas bagaimana Taehyun melanggar aturan itu. Saya tidak yakin apakah itu karena debu halus atau karena saya sering mengeluarkan nada tinggi, tetapi suara saya tidak sama dan itu menghancurkan hati saya, tapi tidak terlalu sakit, tulis Taehyun. Jadi bagaimana menurut kalian tentang aturan-aturan di 4 perusahaan besar ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.